Selamat sore Bunda semuanya. Tadi pagi ada yang bertanya kepada saya, Miternal, punya RPP New Normal nggak sih? Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan Bunda. Jadi saya langsung mencari RPP New Normal itu seperti apa toh? Ternyata tidak saya ketemukan Bunda. Karena kalau New Normal itu kan berarti sudah masuk kembali aktivitas seperti biasa, hanya saja dengan pembatasan-pembatasan tertentu, ya kan? Nah, ternyata nggak ada. Tapi yang saya temukan adalah RPP Home Learning. Jadi RPP yang dilakukan saat anak belajar di rumah. Nah, mungkin ini yang Bunda tanyakan. Terkait hal itu saya mencari kembali, saya browsing lagi, dan memang nggak ada RPP yang secara khusus membahas home learning, tapi terakhir kali produk hukum yang ada yaitu adanya surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang apa? RPP 1 lembar. Dan hanya itu saja. Jadi saya asumsikan RPP 1 lembar ini adalah RPP yang bisa kita gunakan untuk RPP home learning. Jadi saya tadi browsing dan saya akan tunjukkan kepada Bunda hasilnya. Langsung saya buka Chrome. Ini tadi saya mendapatkan nomor surat edarannya dari salah satu blog guru. Kemudian saya dapatkan produk hukumnya, pasti hitam di atas putih. Ini situsnya langsung dari kemdikbud.go.id. Hanya ada 2 lembar, jadi cukup jelas. Saya sudah ringkaskan dalam Google Dokumen di sini. Ini poin pentingnya. Poin pentingnya tadi ada 4, tapi saya beri warna. Jadi dalam membuat RPP, 4 poin penting yang harus Bunda ingat adalah RPP dibuat dengan prinsip efisien. Efisien itu apa? Efisien adalah dengan cara yang apa ya? Dengan cara yang menghasilkan yang terbaik dengan secepat-cepatnya gitulah. Kalau efektif dilakukan dengan cara yang benar, kurang lebih seperti itu. Dan orientasinya pada murid. Poin yang kedua adalah kita tidak perlu memasukkan 13 komponen, cukup 3 komponen saja. Apa itu? Tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Diringkas, tujuan, kemudian cara mencapai tujuannya itu pakai kegiatan apa, itu yang kedua. Kemudian mengetahui apakah sudah sampai tujuan atau belum, itu penilaian. Itu saja. Mudah bukan? Nah, yang poin yang ketiga, sekolah, Bunda lihat sekolah bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri. Ya, jadi kalau sekolah Bunda berbeda dengan sekolah yang tetangganya, tidak ada masalah selama tetap memenuhi 4 poin tadi. 4 poinnya apa? Efisien efektif, ada 3 komponen inti, dikembangkan sekolah, RPP, inilah 4 poinnya ini tadi. Jadi sekolah boleh mengembangkan, KKG boleh, MGMP boleh. Nah, yang terakhir, poin yang keempat adalah RPP yang sudah dibuat, yang sudah terlanjur dibuat tetap bisa digunakan, tapi juga bisa disesuaikan dengan ketentuan. Kalau mau disesuaikan, 1, 2, 3 ini tadi ketentuannya efisien, efektif, orientasi pada murid. 3 komponen. Yang mengerjakan, yang evaluasi sekolah boleh, unit terkecil sekolah boleh. Jadi nggak harus Bunda harus sama dengan sekolah lain, nggak harus. Yang penting Bunda 1-2-nya terpenuhi, aman. Oke. Nah, dari sini berarti kan RPP Home Learning, karena nggak ada produk hukumnya yang mengatur, maka kita bisa menggunakan RPP 1 lembar ini untuk melakukan home learning. Kemudian saya mencari lagi home learning, dan saya temukan masih di Kemdikbud, tapi ini di blognya sepertinya di tempat guru-guru boleh menulis. Nah, ini salah satunya. Ini siapa namanya? Bunda Lita Damayanti Agustina. Beliau sudah membuatkan contoh RPP Home Learning usia 5-6 tahun. Kapan dia buatnya? Tidak ada keterangan waktu di sini. Kita lihat, 25 April 2020. Sekarang udah Juni ya, 2 bulannya lalu. Kita lihat, saya cek ini tadi RPP-nya. Nah, enak sih, tapi ini mungkin Bunda. Kalau Bunda buat seperti ini, masukan saya, background-nya jangan terlalu ngejreng. Ini jadi nggak kelihatan tulisannya. Saya coba tarik ininya supaya kelihatan. Tapi nanti saja, nanti saya akan, sebentar, saya akan berikan kepada Bunda. Nah, iya harus format dulu. Oke, langsung kembali.
Kita lihat ini kalau saya lihat dari tadi surat edarannya Pak Menteri, kita bisa melihat covernya sama ya, RPP, nama pembuat, nama sekolah, bla bla bla, sumber. Dan ini yang menarik Bunda, emailnya disertakan. Kenapa disertakan ya? Menurut saya supaya kalau orang tua kesulitan bisa langsung menghubungi gurunya. Nah, bagus sekali. Sumber belajarnya juga disertakan, linknya. Apakah dari blog, YouTube-nya ditunjukkan juga. Jadi nanti orang tua atau guru pengganti kita, kalau semisal kita sakit, bisa langsung menemukan sumber belajarnya karena ada di RPP. Kemudian tujuan pembelajaran masih tetap sama, nggak ada tambahan. Langkah pembelajaran, guru menanyakan kabar hari ini dan memberikan motivasi serta semangat melalui video yang dibagikan di grup WhatsApp kelas. Oke, berarti pakai WA. Di sini diterangkan mulai dari pembagian tugasnya di langkah pembelajarannya. Jadi kalau kita tradisional masih di kelas, kita akan langsung pembukaan doa lain-lain. Nah, ini langsung lewat WA. Jadi sama saja, hanya saja kita menerangkan langkah-langkah yang kita lakukan waktu home learning. Jadi kalau di sekolah biasa kita pas selamat pagi, di sini kita bilang lewat WA, guru menanyakan kabar. Dan kurang lebih seperti itu. Kemudian memberikan persepsi lewat WA juga. Kemudian memberikan panduan pengetahuan melalui link berikut. Saya akan buka. Apakah ini, dia tidak membuka new tab ternyata. Bentar. Nah, ini masukan untuk Bunda kalau bikin PDF seperti ini. Saran saya klik linknya supaya bisa langsung klik ke halaman baru. Jadi halaman aslinya tetap terbuka. Nah, saya ingin lihat apakah YouTube-nya ini adalah berisi video tentang bundanya yang gurunya yang menerangkan ataukah video materi. Oh, ini masih iklan. Tunggu sebentar. Oke, saya skip ads-nya. Oh iya, jadi ini bukan panduan dari gurunya, tapi guru mencari video yang terkait dengan materi, dengan tema. Kemudian di sini guru membagikan panduan ekspresi. Oke, intinya yang saya dapatkan Bunda dari penelusuran ini adalah bahwa RPP Home Learning sama saja dengan RPP 1 lembar yang sudah Bunda lakukan. Bedanya, Bunda hanya menyantumkan email Bunda, atau mungkin kalau nggak ada email, pasti ada email lah ya, punya Google. Punya Android pasti ada email Google. Jadi cantumkan email dan nomor WA saran saya. Kemudian sumber belajarnya cantumkan di atas. Kemudian langkah pembelajarnya Bunda tuliskan yang Bunda lakukan. Menanyakan kabar melalui grup WA, memberikan persepsi. Sama saja, hanya saja di sini kita menceritakan langkah yang kita lakukan saat home learning. Oke, itu penjelasan saya atas pertanyaan Bunda tentang RPP New Normal. Yang mana tidak ada, yang ada adalah RPP Home Learning. Dan nanti saya akan unggah link ini, saya akan berikan link-linknya ke dalam dokumen yang ini untuk bisa Bunda telusuri sendiri. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan jangan ragu japri saya, atau ya japri boleh. Oke, itu saja dulu. Sampai jumpa Bunda. Semangat.